Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 657. Chapter 657, Yuanen melawan Raja Bayangan. Persaingan antara Monster Academy dan Shrek Academy telah berlangsung selama beberapa pertandingan. Mereka tidak ragu bahwa Long Yue adalah pembangkit tenaga listrik teratas dalam kompetisi tahun ini, dan dia pasti akan menjadi juara. Namun, sebagai salah satu dari 8 Raja Surgawi, 7 rekannya yang lain belum merasakan kemenangan bertarung dengan siswa Akademi Shrek. Mereka merasa kehilangan semangat. Akhirnya ia dijodohkan dengan kontestan dari Shrek Academy. Dia ingin membuktikan kepada penghuni Kekaisaran Bintang Luo bahwa tidak selalu tentang Long Yue di Akademi Monster. Ada orang lain yang juga mampu. Kontestan Teng Teng, berasal dari Monster Academy. Nama panggilan, Raja Bayangan, Master Jiwa Pertempuran Sistem Ketangkasan. Fang Er hanya memberikan pengantar sederhana tentang Teng Teng karena dia tidak menyebutkan apa peringkat jiwanya atau jiwa bela dirinya. Bagaimanapun, pertarungan belum dimulai. Masih ada kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan para kontestan. Yuanen Yehui menunggu dengan tenang. Dia hampir tidak menarik, jadi ketika Teng Teng menatapnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Memenangkan lawan seperti itu rupanya tidak akan membutuhkannya untuk menunjukkan kekuatannya. Karena dia tahu siapa lawannya sebelum undian diundi, dia telah menyaksikan beberapa pertandingan Yuanen Yehui. Pada pertandingan sebelumnya, Yuanen Yehui selalu menggunakan jiwa bela diri Titan Giant AP miliknya. Master jiwa yang tampak kurus ini secara mengejutkan adalah tipe kekuatan yang mengejutkan. Jadi bagaimana jika sistem kelincahan dibatasi oleh sistem penyerangan? Teng Teng percaya bahwa dengan kelincahannya, segala sesuatu tidak penting. Ayo mulai pertandingan. Dengan pengumuman wasit, penonton duduk tegak memberikan perhatian penuh pada pertandingan tersebut. Bahkan jika Royal Star Luo Academy kalah, tidak mungkin Akademi Monster kalah dari Akademi Shrek. Monster Academy harus memenangkan pertandingan ini. Penonton telah mengabaikan perbedaan usia antara dua perwakilan dari akademi masing-masing ini. Mereka hanya mengharapkan satu hal, kemenangan. Dia mengambil langkah maju dan 5 cincin jiwa bangkit dari bawah kaki Teng Teng. 5 cincin jiwanya yang ungu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Tubuhnya bergoyang dan cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkedip. Lalu, ada 3 dari dia di mana dia berdiri. Klon bayangan. Ketiga Teng Teng melangkah maju berbarengan. Kecepatan mereka sangat cepat. Saat mereka berlari ke depan, bayangan setelahnya mengikuti di belakang mereka. Dalam sekejap mata, mereka berada 100 meter jauhnya. Secara bersamaan, ketiganya melancarkan serangan mereka ke Yuanen Yehui dari 3 arah berbeda. Pada saat yang sama, 4 cincin ungu muncul dari bawah kaki Yuanen Yehui. Cincin jiwa pertama dan ketiga berkedip bersama. Tubuhnya membengkak. Itu adalah Titan Berlian. Tubuhnya membengkak dengan cepat. Itu membengkak begitu banyak sehingga pakaiannya robek kecuali triko yang sangat elastis menutupi tubuhnya. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 5 meter. Pada saat dia berubah, Teng Teng sudah berada di atasnya. Ketiga sosok itu berkedip secara bergantian dan maju ke depan di Yuanen Yehui. Rangkaian bayangan itu membentuk segitiga di sekitar Yuanen Yehui. Bayangannya terhubung satu sama lain. Di beberapa titik, bahkan klon bayangan Teng Teng hampir tidak terlihat. Tidak diragukan lagi, itu bukanlah skill jiwa, tapi skill peringkat tinggi dari sistem agility. Itu terwujud setelah kecepatan master jiwa mencapai ambang tertentu. Teng Teng memegang belati yang berwarna hitam pekat di masing-masing tangan. Itu bukan jiwa bela dirinya, tapi alat jiwanya. Dalam kompetisi solo, semua jenis perlengkapan diperbolehkan. Jika armor perang diizinkan, secara alami, alat jiwa juga diizinkan. Jiwa bela dirinya terkait dengan nama panggilannya yang merupakan Raja Bayangan, oleh karena itu, jiwa bela dirinya adalah bayangannya. Itulah mengapa klon bayangannya berbeda dari milik orang lain. Klon bayangan Xie secara paksa dipisahkan dari tubuhnya oleh gerakan berkecepatan tinggi. Namun, kemampuan mereka terbatas. Di sisi lain, klon bayangan Teng Teng dibentuk melalui jiwa bela dirinya. Meskipun mereka klon, mereka identik dengan aslinya dalam setiap aspek. Klon adalah jiwa bela dirinya. Selama pertempuran, klon ini lebih tangguh daripada klon yang dibentuk oleh gerakan tubuh berkecepatan tinggi. Keterampilan yang dia gunakan saat ini disebut koneksi bayangan.
Hal terpenting bagi seorang master jiwa sistem agility adalah untuk tidak pernah membiarkan lawan tahu di mana seseorang sebenarnya berada. Dalam skenario seperti itu, penonton digarahkan untuk menyaksikan penampilan skill para kontestan yang memukau. Saat ini, kontestan Monster Academy, Teng Teng menampilkan keterampilan kelas atas dari master jiwa sistem kelincahan. Dengan gerakan kecepatan super tinggi miliknya ditambah dengan efek klon bayangannya, dia membentuk tumpang tindih dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Ini menyulitkan lawannya untuk menentukan lokasi tepatnya. Di saat yang sama, dia bisa memanfaatkan kelemahan lawannya. Begitu ada kesempatan, dia tidak akan ragu untuk memberikan lawannya pukulan keras. Kemampuan kontestan Yuanen Yehui sangat mengejutkan. Jiwa bela diri seperti itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Itu pasti kera raksasa Titan. Kera raksasa Titan adalah penguasa di hutan. Itu adalah jiwa bela diri kelas atas. Terhadap serangan klon kontestan Teng Teng, bagaimana kontestan Yuanen Yehui melawan balik? Fang Er berkomentar dengan penuh semangat. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik biasanya tidak memakan waktu lama. Setelah keuntungan ditetapkan, akan sulit bagi pesaing lainnya untuk membalikkan keadaan. Tabrakan pertama antara dua pesaing biasanya merupakan teknik eksplorasi untuk menyelidiki lawan. Langkah mereka berikut akan sangat penting bagi kedua pesaing. Gebrakan keras bergetar di udara sekitarnya, dan sepertinya seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Situasi di atas panggung berubah dengan tiba-tiba. Terhadap klon bayangan Teng Teng, Yuanen Yehui telah mengambil tindakan balasan pada kesempatan pertama yang didapatnya. Dia tidak bereaksi seperti kebanyakan lawan yang akan terpesona oleh sosok yang bergerak dengan kecepatan tinggi saat mereka dihadapkan pada situasi seperti itu. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana. Kemudian, dia mengambil langkah maju dengan mata terfokus. Dia melakukan sepak terjang, sambil mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Dia telah menarik tinjunya di pinggangnya, lalu melepaskan pukulan di depannya. Dengan itu, cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar terang. Itulah sumber dengungan yang menggelegar. Saat dia melakukan sepak terjang, Teng Teng telah melakukan serangan balasan. Di tengah sosok yang berputar cepat itu, dua dari mereka tiba-tiba melompat dari belakang Yuanen Yehui. Belati hitam pekat menusuk langsung ke samping tubuhnya. Untuk seseorang dengan postur berdiri, akan mudah bagi orang tersebut untuk menghindari serangan tersebut. Namun, jika orang tersebut melakukan sepak terjang, menghindari serangan itu akan jauh lebih sulit. Oleh karena itu, Teng Teng memanfaatkan kesempatan ini dan melancarkan serangan balik tanpa ragu-ragu. Di antara 8 Raja Surgawi, dia terkenal karena kemampuannya menangkap peluang, dan ketegasannya adalah kebajikan terbesarnya. Yuanen Yehui tidak memiliki cara untuk membalikkan keadaan saat dia melakukan sepak terjang. Namun, sepertinya dia tidak memiliki firasat tentang serangan diam-diam di belakang punggungnya. Apakah hasil pertempuran sudah diputuskan? Apakah ini kemampuan anggota tim Akademi Shrek? Tepat ketika pikiran-pikiran itu memenuhi pikiran orang-orang, Yuanen Yehui melontarkan pukulan. Ledakan. Muncul lubang di udara di depannya. Seluruh ruang terpelintir dengan keras. Klon dan bayangan yang mengelilingi Yuanen Yehui langsung terpengaruh oleh gelombang spasial yang berputar dan jatuh ke ruang yang melengkung. Banyak bayangan yang hilang dan Teng Teng akhirnya terungkap. Dua klon yang meluncurkan serangan diam-diam dari belakangnya juga terpengaruh oleh distorsi di ruang angkasa. Serangan mereka tidak mencapai target yang diinginkan. Sebaliknya, belati mereka melesat melewati sisi Yuanen Yehui. Sepasang tangan besar Yuanen Yehui terayun keluar dan memukul kedua klon. Kedua klon itu lenyap seketika seperti gelembung sabun yang bermunculan. Sesosok berkedip, Teng Teng telah mundur lebih dari 10 meter dalam sekejap mata. Saat ini, klonnya telah menghilang, jadi dia sendirian. Anda memiliki kemampuan untuk mengendalikan aura. Keyakinan awal Teng Teng telah hilang saat wajahnya berubah muram. Pukulan tak beralasan Yuanen Yehui tampak sederhana, namun nyatanya, dampaknya membuat Teng Teng kewalahan. Tidak mudah untuk membuat distorsi spasial, belum lagi distorsi yang menyebar, dengan kekuatan satu pukulan. Untuk mencapai ini, seseorang tidak hanya harus mengontrol perubahan aura di sekitarnya, tetapi juga harus dapat memutuskan titik penghubung aura tersebut. Baru kemudian fenomena seperti itu akan terjadi. Soul Land 3 Chapter 658. Chapter 658, Armor Pertempuran Inti Yuanen Yehui. Jika klonnya juga dikendalikan oleh aura penghancur ini, maka lawan yang dia hadapi memang menakutkan. Dia baru berusia 15 tahun. Namun, dia bisa melakukannya.
Yuanen Yehui tidak bersuara. Dia melompat meskipun perlahan seolah-olah dia terhambat oleh beban Gunung Taisan. Tanpa peringatan, dia menerkam menuju Teng Teng. Teng Teng mundur dengan kecepatan kilat. Tubuhnya bergoyang dan melepaskan dua klon lainnya. Klon berlari ke arah yang berlawanan untuk membuat jarak di antara mereka. Yuanen Yehui berlari ke tempat Teng Teng awalnya berdiri. Bersamaan dengan itu, dia berteriak keras-keras dan memukul udara dengan tinjunya lagi. Tiga tubuh Teng Teng mulai berlari liar ke tiga arah seperti bidadari yang menyebarkan bunga. Ledakan. Di tengah ledakan, udara di atas panggung kembali berkerut. Kali ini, lebih terlihat dari sebelumnya. Penonton bisa melihat perbedaannya karena efeknya bisa dilihat dengan jelas. Tiga tubuh Teng Teng terhuyung. Namun, salah satu roti terlihat lebih gesit dari yang lain. Kemudian, mereka melihat bola cahaya putih melesat dari pukulan Yuanen Yehui seperti bola meriam. Ini melesat lurus ke arah tubuh paling gesit dari Teng Teng. Di ruang tunggu, sebuah cahaya berkedip di mata Long Yue yang terkejut. Seorang kontestan yang mengendalikan aura. Sistem penyerangan secara alami menahan sistem ketangkasan. Jika sistem penyerangan Master Jiwa dapat mengontrol aura dan menggunakannya untuk keuntungannya, maka itu pasti akan menjadi bencana bagi sistem kelincahan Master Jiwa pertempuran. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan Yuanen Yehui yang lebih kuat dari Master Jiwa bela diri Malaikat Suci. Tubuh Teng Teng ada di udara. Saat meriam udara Yuanen Yehui hendak mengenai dia, cincin jiwa kedua di tubuhnya menyala. Saat itu, dia menghilang. Mereka yang bermata tajam bisa melihat bayangannya ada di tanah. Bayangan itu lincah, dan di saat berikutnya, ia menuju ke samping dengan kecepatan yang menyilaukan. Menyembunyikan Shadow, skill jiwa kedua. Yuanen Yehui mengalihkan pandangannya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan keterampilan jiwa yang begitu aneh. Sistem ketangkasan Battle Soul Master ini jelas luar biasa baik dalam ketangkasan dan keterampilan bertahan hidup. Kamu sangat kuat, jadi, saya memberikan segalanya. Terdengar suara Teng Teng. Tubuhnya melesat jauh dengan kecepatan luar biasa. Setelah dia lebih dari 100 meter dari Yuanen Yehui, bayangan itu kembali ke tubuhnya dan kedua klon itu benar-benar lenyap. Potongan baju perang abu-abu muncul dari tubuhnya saat ini. Mereka dengan cepat menempelkan diri di tubuhnya. Ada pola perak samar pada potongan baju besi abu-abu itu. Mereka tidak tampak menarik, tetapi memiliki efek menenangkan. Armor pertempuran. Ya, baju besi perang satu kata. Di antara 8 Raja Surgawi Akademi Monster, selain Dai Yun, yang memiliki basis kultivasi yang tidak mencukupi, mereka semua adalah Master Armor pertempuran satu kata. Setelah dia berdebat dengan Yuanen Yehui sebentar, Teng Teng menyimpulkan bahwa akan cukup sulit baginya untuk mengalahkan lawannya dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Efek menahan lawannya terlalu kuat. Agar tidak mengulangi kesalahan tersebut dan kalah seperti Hua Lantang, ia memilih untuk melepaskan armor tempurnya pada kesempatan pertama yang didapatnya. Faktanya, saat dia melepaskan baju perangnya, dia bisa merasakan pipinya terbakar. Terlepas dari kondisi Sumu setelah dia kalah dari Tanggulin, setidaknya Sumu berbicara dengan fasih bahwa dia menginginkan pertarungan yang adil. Terlepas dari keunggulan usia 5 tahun, Teng Teng mengenakan baju perangnya tanpa berpikir dua kali untuk bersikap adil. Bahkan jika armor tempur dianggap sebagai bagian dari kekuatan seseorang, sebagai pertarungan antara dua akademisi top dari dua benua, tindakannya ini dianggap tidak pantas. Dalam pencarian kemenangan, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Hanya dengan begitu dia bisa menjamin kemenangan atas lawannya. Ketika dia melihat baju besi pertempuran menutupi tubuh Teng Teng, Yuanen Yehui bahkan tidak berusaha menghentikannya. Mereka terlalu berjauhan, dan Teng Teng terlalu cepat. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia tidak bisa. Sesaat kemudian, sinar cahaya mulai menyinari tubuh Yuanen Yehui. Bola cahaya kuning menyala di bahu, siku, dan tangannya. Mereka juga menyala di bagian tengah dada dan pinggangnya. Potongan armor kuning menutupi tubuhnya dalam sekejap. Aura Yuanen Yehui sendiri diintensifkan beberapa kali. Ketika mereka melihat armor pertempuran di tubuhnya, penonton bukanlah satu-satunya yang terpana. Bahkan Tanggulin dan Xie terperangah. Itu bagian intinya. Xie berteriak tanpa sadar. Saat ini, ada 6 buah baju perang di tubuh Yuanen Yehui. Itu termasuk 4 bagian di lengan dan bahunya, pelindung dada, pelindung pinggang, dan rok pertempurannya. Armor pinggang membentuk satu bagian dengan rok pertempuran, sedangkan pelindung dada adalah bagian besar itu sendiri.
Untuk Battle Armor Master, pelindung dada biasanya merupakan komponen inti, itu juga tempat inti dari armor perang berada. Tang Wulin tidak pernah mengira bahwa Yuanen Yehui telah membuat komponen intinya. Karena mereka berada di kelas yang berbeda, armor perang Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu dibuat sendiri. Mereka tidak membuat armor perang dengan Tang Wulin dan yang lainnya. Ketika armor tempur inti dibuat, itu berarti seseorang sangat dekat untuk menyelesaikan set lengkap armor pertempuran. Itu hanya masalah waktu. Yuanen Yehui secara mengejutkan mencapai ini tanpa sepengetahuan siapapun. Jelas, dalam hal basis budidaya kekuatan jiwa, Yuanen Yehui adalah yang terkuat di antara tim Shrek. Basis kultivasinya saat ini telah mencapai peringkat 45. Dalam keadaan normal, persyaratan terendah untuk basis budidaya dari Master Armor Pertempuran satu kata adalah peringkat ke-50. Karena itu, dia sekarang memiliki komponen inti dari armor tempurnya. Tidak diragukan lagi, dia akan bisa memiliki satu set lengkap Battle Armor sebelum mencapai peringkat ke-50. Dengan memiliki komponen inti, meskipun kekuatan armor pertempuran di tubuhnya tidak lengkap, dia memiliki lebih dari 60% kekuatan armor pertempuran lengkap. Peningkatan seperti itu bersama dengan armor pertempuran paduan roh lebih kuat dari armor pertempuran biasa. Oleh karena itu, kekuatan Yuanen Yehui jika dibandingkan dengan lawan-lawannya tidak membuatnya dirugikan. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia maju, jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak percaya bahwa rekan-rekannya juga maju dengan kecepatan yang sama. Diamond Titan kolosal ditutupi dengan baju besi pertempuran kuning yang berkilauan dan tembus cahaya. Armornya lebih menakjubkan dari Teng Teng. Teng Teng telah selesai mengenakan baju perangnya. Selain tubuh armor abu-abu, dia memiliki sepasang belati abu-abu di tangannya. Rupanya, belati ini juga merupakan bagian dari baju perangnya. Armor pertempurannya meningkatkan auranya beberapa kali. Dia belum melepaskan keterampilan jiwanya. Udara di sekitarnya bergetar samar yang disebabkan oleh getaran frekuensi tinggi dari armor tempurnya. Tak lama kemudian, Teng Teng pindah. Di bawah peningkatan armor perang satu kata, kecepatannya sangat mencengangkan. Dia telah melintasi 100 meter dalam sekejap. Cincin jiwa pertamanya berkedip secara bersamaan sementara sepasang belatinya menebas keluar bersamaan dengan gerakan cepatnya. Shadow Slash. Biasanya, jika itu adalah Shadow Slash, kekuatan serangnya akan terbatas. Itu hanya keterampilan jiwa pertama. Namun, sekarang berbeda. Di bawah peningkatan armor pertempuran satu kata dengan senjata berpasangan armor dan kecepatannya yang membutakan, serangan tebasan bayangan ini menghancurkan udara dengan raungan memekakkan telinga untuk mencapai Yuanen Yehui dalam sekejap. Itu sangat cepat sehingga Yuanen Yehui tidak punya waktu untuk mengangkat lengannya. Untuk sistem ketangkasan, menjadi cepat dan gesit adalah keahliannya. Serangan yang sangat cepat selalu membuat bulu kuduk berdiri. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Cahaya pada armor perang Yuanen Yehui berubah tiba-tiba. Warna kuning awal berubah menjadi hitam. Dia berubah menjadi kepulan asap hitam. Asap hitam menyebar dengan cepat untuk menyelimuti sebagian besar medan pertempuran. Penonton tidak bisa melihat keadaan di atas panggung. Yuanen Yehui telah menghindari serangan pasti dari Teng Teng dengan mengecilkan tubuhnya secara instan. Apa ini? Pikiran Teng Teng benar-benar bingung. Dia merasa seolah-olah dia jatuh ke rawa, dan dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Wilayah. Dia tidak bisa melihat tipe sistemnya karena tampaknya berbeda dari kemampuan jiwa bela dirinya sebelumnya. Jiwa bela diri kembar. Long Yue di dalam ruang tunggu dan komentator Fang Er mengucapkan kata-kata ini hampir secara bersamaan. Seperti kata pepatah, orang luar melihat sebagian besar permainan. Apa yang mereka lihat adalah, ketika asap muncul, sepasang sayap hitam terbentang di belakang Yuanen Yehui. Armor tempurnya juga menjadi hitam. Rambut merah gelapnya jatuh bebas, dan dia kembali ke tubuh perempuannya. Semua perubahan ini terjadi dalam sekejap mata. Itu terjadi begitu cepat sehingga sebagian besar penonton melewatkannya. Tetap saja, ketika Fang Er menyebutkan kata-kata jiwa bela diri kembar, itu membuat mereka kagum. Apakah itu di ranah Soul Masters di benua Dou Luo atau benua Bintang Luo, ada banyak cerita tentang jiwa bela diri kembar. Sangat tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk benar-benar melihat jiwa bela diri kembar. Yuanen Yehui secara mengejutkan menunjukkan jiwa bela diri kembarnya. Betapa orang-orang terkejut. Di bawah penutup tirai kegelapan, energi di dalamnya bergetar. Tak perlu dikatakan, orang-orang di luar tidak bisa melihat kejadian di dalam. Long Yue mengerutkan kening.
Soul Land 3 Chapter 659. Chapter 659 Penindasan. Awalnya, dia malah bingung. Bagaimana bisa Master Jiwa Cincin 4 memiliki inti baju besi pertempuran? Namun, ketika Yuanen Yehui melepaskan jiwa bela diri kembarnya, dia mengerti. Kekuatan jiwa seorang Master Jiwa dengan jiwa bela diri kembar jauh lebih besar daripada Master Jiwa peringkat serupa lainnya. Itu adalah elemen kunci yang memungkinkannya membuat komponen inti untuk armor tempurnya. Dia memiliki sebagian besar kemampuan dari Master Baju Besi Pertempuran satu kata, dan dia memiliki peningkatan dari jiwa bela diri kembarnya. Akibatnya, perbedaan antara dia dan Teng Teng tidak sebesar yang mereka perkirakan. Selain itu, jiwa bela dirinya jelas lebih kuat daripada Teng Teng. Di dalam tirai kegelapan, reaksi langsung Teng Teng adalah mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia mengaktifkan skill jiwanya, Hiding Shadow, dan berlari dengan kecepatan maksimum. Dia pertama-tama harus membebaskan diri dari tirai kegelapan atau dia akan tetap bertahan selama pertarungan. Tirai kegelapan menghambat kecepatannya secara signifikan, tetapi masalah yang lebih besar adalah hal itu mengganggu organ inderanya. Dia tidak bisa mengamati lawannya secara akurat. Bagaimana dia bisa bertarung seperti itu? Tentu saja, dia sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, dia telah mengenakan baju besi perang satu kata. Saat dia mundur dengan kecepatan yang membutakan, penghalang yang melekat pada armor tempurnya diaktifkan dan melindungi tubuhnya. Bam! Terdengar suara keras. Teng Teng merasakan tubuhnya gemetar. Namun, ini sebenarnya yang dia inginkan. Dia telah menabrak penghalang jiwa arena. Ini berarti bahwa selama dia tetap berada di penghalang, bahkan jika lawannya memiliki beberapa kemampuan yang membingungkan di dalam tirai kegelapan ini, tidak mungkin untuk mengusirnya. Lagi pula, tirai kegelapannya tidak mungkin menyelimuti seluruh tahap kompetisi selebar 500 meter ini, bukan? Teng Teng mulai bergerak lagi. Dia meluncur di sepanjang tepi penghalang dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, dia meningkatkan inderanya dengan kemampuan terbaiknya. Dia terus mengawasi pergerakan lawannya. Begitu ada tanda-tanda serangan, dia akan segera melakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Tapi saat itu, kerumunan bisa melihat sesuatu yang baru muncul dari tirai kegelapan. Sesosok melesat ke arah langit, mengepakkan sayap hitam pekatnya saat muncul di udara. Tidak seperti penampilannya yang biasa sebelumnya, pemandangan wujud Yuanen Yehui yang sebenarnya membuat penonton terpesona. Rambut merah panjangnya jatuh bebas di belakangnya, dan tubuhnya ditutupi baju besi hitam. Celana ketatnya hanya mencapai lututnya, membiarkan kakinya yang panjang dan ramping terbuka. Ada cahaya jahat di matanya. Dengan sekejap, dia telah mencapai tepi tirai kegelapan. Penonton kemudian melihat cincin jiwa kedua dan ketiga di tubuh Yuanen Yehui menyala. Pedang dua tangan iblis ungu tua muncul di genggamannya. Dengan peningkatan armor tempurnya, pedang iblis ini telah memanjang hingga 6 kaki. Bilah cahaya yang dipancarkan darinya sepanjang 3 meter. Itu memancarkan aura kegelapan yang berat. Di saat yang sama, sayap di belakang punggungnya tiba-tiba membesar. Penampilannya juga terus berubah. Armor pertempuran hitam pekat yang dia kenakan perlahan berubah menjadi warna ungu samar. Seluruh tubuhnya tumbuh, meregang sampai tingginya 2,5 meter. Wanita cantik dengan proporsi tubuh yang sangat besar. Kata-kata ini sepertinya menggambarkannya dengan sempurna. Ini adalah skill jiwa ketiganya, Fallen Angel, S. Discen. Dia mencengkeram Shadow Demon Sword dengan kedua tangannya. Peningkatan elemen gelap yang dibawa oleh malaikat jatuh melonjak dengan liar ke pedang iblis bayangan. Bilah cahaya tipis yang memanjang dari pedang iblis bayangan ditarik dengan cepat dan berubah menjadi ungu tua. Bilahnya memiliki panjang akhir sekitar 1 kaki. Namun, bahkan di luar penghalang jiwa, penonton bisa merasakan energi tak menyenangkan yang memancar darinya. Sayapnya terbentang, dan tampaknya ada titik hitam yang tak terhitung jumlahnya di udara yang mengelilingi mereka. Detik berikutnya, Yuanen Yehui turun dari langit. Pedang iblis bayangan anehnya sepertinya menebas di tempat kosong. Teng Teng bergerak dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, bidang penglihatannya menjadi jelas. Dia telah membebaskan diri. Teng Teng kemudian melakukan kesalahan pada insting. Setelah berhasil melarikan diri dari bahaya langsung, dia telah lengah untuk sesaat. Namun, saat hati dan tubuhnya rileks, dia terkena semburan ungu. Yang berhasil dia lakukan tepat waktu adalah mengangkat belati di tangannya dengan pertahanan di depan tubuhnya. Detik berikutnya, Shadow Demon Sword, penuh dengan gelombang elemen gelap yang tangguh, menghantam sepasang belati.
Orang licik memangsa orang yang tidak menaruh curiga. Salah satunya sudah dipersiapkan dengan baik, sementara yang lain sudah santai. Di antara keduanya, terlihat siapa yang lebih kuat. Yuanen Yehui telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam tebasan tunggal ini. Untuk menciptakan peluang serangan ini, dia telah mengerahkan serangkaian kontrol di tirai kegelapan. Kekuatan, ketangkasan, dan energi meletus dengan sempurna dalam sekejap. Ledakan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Teng-Teng dikirim terbang mundur karena kekuatan tebasan. Dalam hal kekuatan, bahkan jika dia memiliki 5 cincin, bahkan jika dia memiliki satu set lengkap baju besi pertempuran satu kata, dia tidak mungkin cocok untuk Yuanen Yehui. Selain itu, ada juga infus elemen gelap yang menakutkan itu. Teng-Teng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman jurang yang gelap. Di tengah efek dari kekuatan yang luar biasa itu, sepasang belatinya telah didorong ke belakang dan menusuk dadanya sendiri. Shadow Demon Sword juga telah meretas tubuhnya tanpa ampun. Armor pertempuran abu-abu itu meledak dengan cahaya terang. Balok pola cahaya perak tampaknya menjadi hidup. Meski demikian, tabrakan itu terlalu kuat. Itu sangat keras sehingga bekas retak halus dan terjalin erat muncul di sepasang belati abu-abunya, serta pelindung dadanya. Penghalang armor pertempuran utama bahkan pecah di bawah dampak tiba-tiba. Ketika mereka melihat Teng-Teng dikirim kembali ke tirai kegelapan oleh tebasan Yuanen Yehui, penonton menjadi gempar. Jika dikatakan bahwa persaingan antara siswa Akademi Monster dan Akademi Shrek telah gagal untuk yang terakhir karena tidak ada pihak yang benar-benar melepaskan baju perang mereka, maka tidak ada ruang untuk alasan seperti itu sekarang. Dia telah melepaskan armor perang satu kata lengkapnya, mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi dibiarkan dalam keadaan seperti itu. Jelas bahwa keadaan bukan pertanda baik bagi Teng-Teng. Tebasan Yuanen Yehui bebas dari semua hambatan. Itu sangat liar sehingga tubuhnya bersinar di udara dengan cahaya keunguan. Dia tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia hanya terus melayang, menikmati sisa rasa dari serangan sebelumnya. Dia berani mengatakan bahwa ini pasti tebasan paling dahsyat yang pernah dia lakukan. Ini adalah kemampuan keturunan malaikat jatuh dan ledakan pedang iblis bayangan skala penuh, ditambah kekuatannya sendiri, kekuatan jiwanya, dan peningkatan armor tempurnya. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dia manfaatkan. Sifat erosif dan destruktif dari elemen gelap dilepaskan seluruhnya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa pemahamannya tentang jiwa bela dirinya semakin dalam. Setelah pertempuran ini, kemampuannya sendiri akan meningkat. Tirai kegelapan langsung teringat, memperlihatkan Teng-Teng yang terbaring di lantai. Dia berhasil menopang berat tubuhnya sendiri dan bangkit berdiri. Kemudian, dia dengan cepat mengambil jarak antara dia dan Yuanen Yehui. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah sepasang belati di tangannya telah hancur total dan direduksi menjadi bilah pendek. Dari bahu kirinya ke sisi kanan perutnya, retakan besar muncul di armor tempurnya, bahkan ada noda darah samar di dalamnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah retakan ini benar-benar berwarna ungu. Kekuatan kegelapan yang menakutkan masih menembus tubuhnya melalui celah ini. Bagaimana bisa jadi begini? Teng-Teng mati-matian berusaha mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk menekan kekuatan kegelapan di dalam dirinya agar tidak meledak. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya. Armor tempurnya tidak dilengkapi dengan baik dalam hal kemampuan bertahan. Fungsi utamanya adalah meningkatkan serangan dan kecepatannya. Itulah mengapa armor tempurnya tidak sepenuhnya memblokir serangan barusan, membuat lengan dan tubuhnya mati rasa. Dia masih tidak percaya bahwa dia telah kalah. Dia telah dikalahkan oleh lawan dengan basis kultivasi yang jauh lebih rendah darinya dan bahkan tidak memiliki satu set lengkap baju besi pertempuran satu kata. Yuanen Yehui membentangkan sayapnya dan mengangkat pedang iblis bayangan di tangannya lagi. Kali ini, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, dia menutup matanya. Kabut ungu muda dilepaskan dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di sekitar pedang iblis bayangan yang dia pegang. Bilah cahaya sepanjang kaki mulai surut lagi. Aura di sekitar tubuh Yuanen Yehui juga meningkat secara eksponensial. Saya tidak bisa kalah. Saya tidak bisa begitu saja kalah seperti ini. Teng-Teng menggigit ujung lidahnya. Dia menggunakan rasa sakit itu untuk membuat dirinya berpikir lebih jernih. Soul Land 3 Chapter 660. Chapter 660, menang dengan kuat penerjemah, terjemahan Endless Fantasy Editor, terjemahan Endless Fantasy. Disusupi oleh kekuatan kegelapan, dia tidak lagi memiliki keuntungan apapun meskipun memiliki kecakapan ketangkasan. Jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia harus melawan api dengan api.
Dia menarik napas dalam. Cincin jiwa kelima di tubuh Teng Teng menyala. Kemudian, fenomena spektakuler terjadi di atas panggung. Banyak bayangan yang tumpang tindih muncul dengan kecepatan yang membutakan di belakang Teng Teng. Ada lusinan bayangan ini, tetapi itu hanyalah ilusi. Bayangan terakhir yang muncul menyatu dengan bayangan di depannya. Penggabungan bayangan berlanjut ke depan dengan bayangan demi bayangan datang bersama. Bayangan itu perlahan mengambil bentuk padat. Ketika mereka akhirnya tiba di belakang Teng Teng, salinan duplikat Teng Teng muncul. Teng Teng mencengkeram bilahnya yang patah dengan tangannya dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Matanya bersinar dingin. Detik berikutnya, kepercayaan dirinya tampaknya telah kembali. Bayangan 100 kali lipat. Dengan teriakannya, dia menebas dengan berani dengan sepasang bilah patahnya. Seberkas cahaya abu-abu kehijauan langsung membeku di udara. Ini membentuk bulan sabit dan terbang menuju Yuanen Yehui seperti bumerang. Setiap bayangan memiliki 5% dari kemampuannya. Dengan penggabungan 36 bayangan dan tubuh utamanya, serangan ini hampir meningkat 3 kali lipat dalam kekuatan serangnya. Ini adalah serangan terkuatnya. Satu-satunya masalah dengan menggunakan 100 Volt Shadows adalah waktu persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Namun, skill ini cocok untuk melawan Yuanen Yehui yang sedang menyimpan energinya untuk serangan berikutnya. Bagaimanapun, pengungkapan berikutnya ternyata merupakan kejutan lain. Di udara, malaikat jatuh yang telah menyimpan energinya selama beberapa waktu dikelilingi oleh aura suram dan tertekan yang tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Seperti hantu dengan tubuhnya bergetar di udara, dia muncul di belakang Teng Teng di saat berikutnya. Serangan habis-habisan Teng Teng secara praktis menembus bayangannya dan mendarat di penghalang cahaya pelindung yang jauh. Ledakan luar biasa meletus. Secara bersamaan, ledakan lain meletus di belakang Teng Teng. Meskipun kekuatan telah berkurang karena gerakan tiba-tiba Yuanen Yehui, itu masih merupakan serangan habis-habisan setelah penurunan malaikat jatuh. Pedangnya menebas bagian belakang baju besi perang Teng Teng. Baju perang Teng Teng diwarnai ungu. Aliran cahaya perak berebut karena semua kekuatan pertahanannya terungkap. Bagaimanapun, Yuanen Yehui mendapat dukungan dari baju perangnya. Dalam hal jiwa bela diri, dia lebih unggul dari Teng Teng. Dia memiliki kekuatan untuk melawan Master Armor pertempuran satu kata. Selain itu, serangan habis-habisannya yang mendarat langsung di Teng Teng. Darah merah pekat menyembur dari mulut Teng Teng. Armor tempurnya meraung dalam. Retakan yang sebelumnya hanya muncul di depannya sekarang ada di punggungnya juga. Dia dikirim terbang karena kekuatan tebasan. Setelah bayangan 100 kali lipat meletus di Soul Barrier, dia mengalami tabrakan parah dengan penghalang di rebound. Setelah tabrakan, dia jatuh ke tanah. Dia terbaring tak bergerak saat dia tidak sadarkan diri. Dia menjentikkan Shadow Demon Sword di tangannya. Ekspresi Yuanen Yehui tenang seolah dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Rambut merah tua panjangnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti penyihir yang baru saja tiba di tempat kejadian. Bagaimana ini mungkin? Ini luar biasa. Kontestan Teng Teng telah melakukan kesalahan fatal pada saat-saat terakhir. Ketika dia meluncurkan serangannya, dia tidak mengunci lawannya. Begitulah cara lawannya berhasil menghindari serangan itu. Seorang ahli dengan keahliannya seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Itu bukan semata-mata masalah kekuatan yang telah dia hilangkan. Poin krusialnya adalah dia gagal mengunci Yuanen Yehui sebelum tabrakan mereka. Namun, gagal mengunci rupanya bukan kesalahan, itu merupakan tindakan yang disengaja dari pihak Teng Teng. Biasanya, jika skill jiwa telah mengunci lawan, itu akan membuntuti lawan secara otomatis yang akan membuat lawan sulit untuk menghindar. Namun, jika seseorang telah melepaskan skill jiwanya sedemikian rupa, kekuatan serangan akan berkurang karena sebagian dari kekuatan jiwa akan disalurkan untuk mengunci lawan. Ini tidak bisa dihindari. Sepanjang pertempuran, Teng Teng telah bertarung dengan Yuanen Yehui dengan kecepatan tinggi. Mempertimbangkan Yuanen Yehui yang berani dan tidak terkekang dalam pertarungannya, serangannya sebagian besar adalah serangan frontal. Tepat sebelum tabrakan terakhir, Teng Teng berharap keberuntungan ada di pihaknya. Dia secara naluriah berpikir bahwa Yuanen Yehui tidak akan menghindari serangannya. Keduanya telah menyimpan energi mereka. Karenanya, mereka akan melakukan tabrakan habis-habisan. Dia tidak menyangka Yuanen Yehui akan berpengalaman dalam pertarungan. Saat Yuanen Yehui menyadari bahwa dia tidak terkunci, dia segera mengakhiri penyimpanan energinya. Teng Teng tidak mengantisipasi Yuanen Yehui memiliki ketangkasan seperti itu.
Dia tidak menyadari bahwa malaikat jatuh memiliki kemampuan menyerang dan ketangkasan. Selain itu, Yuanen Yehui adalah murid Sekte Tang. Dia juga akrab dengan Shadow Ghost Perplexing Track. Meskipun rangkaian peristiwa ini terjadi dalam sekejap, hasilnya pasti berakhir dengan tragis. Raja Bayangan Teng Teng kalah. Sayangnya dia kalah. Tang Wulin dan Yuanen Yehui telah mengalahkan lawan mereka di pertandingan masing-masing. Selanjutnya, mereka adalah kemenangan total. Di ruang tunggu, Long Yue berubah suram. Dia bisa melihat kesalahan itu bukan satu-satunya alasan Teng Teng kalah dari Yuanen Yehui. Kekuatan mereka berada pada peringkat yang sama. Yuanen Yehui bahkan mungkin memiliki keuntungan. Sebelum pertandingan hari ini, mereka tidak tahu bahwa jiwa bela diri kembar ada di antara barisan tim Akademi Shrek. Mungkin, mereka tidak akan kalah secara tragis. Dua jiwa bela diri peringkat atas, kera raksasa Titan, dan malaikat jatuh secara menakjubkan muncul pada satu orang. Ini, dengan sendirinya, melampaui keyakinan. Namun, fakta ada di depan mata mereka. Mereka harus menerima kebenaran. Teng Teng telah kalah dalam pertarungannya. Yuanen Yehui melebarkan sayapnya dan turun dari panggung. Saat dia mendarat, dia menarik sayapnya dan kembali ke penampilan awalnya. Dia beralih kembali ke penampilan remaja biasa yang mengenakan celana ketat. Dia kembali ke ruang tunggu. Tang Wulin dan Xie Xie telah berdiri. Mata Xie Xie berbinar. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan berjalan untuk menyambutnya. Yuanen, kamu benar-benar luar biasa. Ketika dia melihat Xie Xie menerkamnya, Yuanen Yehui mengangkat tangan dan menekan bahunya. Dia mendorongnya pergi. Jaga jarak Anda. Xie Xie terkekeh. Dia tidak terganggu. Tang Wulin mengangkat lengan kanannya. Yuanen mengangkat miliknya juga dan melakukan tos dengannya. Tidak ada ucapan selamat, hanya gerakan perayaan sederhana ini. Memukul. Pukulan kedua telapak tangan mengeluarkan suara yang tajam. Namun, itu seperti tamparan yang menghantam wajah tim Monster Academy. Para kontestan lain di dalam ruang tunggu entah khawatir atau menikmati kemalangan orang lain. Untuk sementara, wajah para kontestan dari dua akademi adalah ekspresi yang beraneka ragam. Di Star Luo Coliseum, situasi saat ini berantakan. Mereka telah kalah. Monster Academy kalah lagi. Ini benar-benar. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Itu adalah pertandingan yang seimbang. Namun pada akhirnya mereka kalah lagi. Bisakah Master Armor pertempuran satu kata tidak mengalahkan para pengunjung dari Akademi Shrek ini? Sumu kalah. Hua Lantang telah kalah. Dan sekarang, Teng Teng juga kalah. Di antara 8 Raja Surgawi, 3 dari mereka kalah dari tim dari Akademi Shrek. Ini bukanlah masalah keberuntungan, ini adalah perbedaan kekuatan. Ayo pergi. Tang Wulin memimpin jalan dan keluar. Mereka telah menyelesaikan semua pertandingan mereka untuk hari itu. Pertandingan solo Xie Xie akan berlangsung besok. Hari ini, dia datang dengan niat tunggal untuk menemani Yuanen Yehui. Sepertinya kita harus mengevaluasi kembali kekuatan Akademi Shrek. Yuanen Yehui ini tidak sesederhana kelihatannya, kata Dai Yuyan dengan ekspresi muram. Long Yue mengangguk sedikit. Dai Yun berkata dengan cemberut, Yuanen Yehui ini jelas lebih kuat dari Tang Wulin dalam hal kekuatan. Kenapa dia bukan kaptennya? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Petik 2. Senyuman menarik muncul di bibir Long Yue, apakah kamu yakin Yuanen Yehui lebih kuat dari Tang Wulin? Saya kira tidak, baik itu di benua Dou Luo atau benua Bintang Luo kami, jika Anda ingin seorang ahli menghormati Anda dengan kekaguman yang tulus, pertama-tama Anda harus menjadi diri sendiri yang kuat. Kami masih belum menyaksikan kekuatan penuh Tang Wulin sampai sekarang. Dai Yun menjawab dengan penuh semangat, di babak berikutnya, saya pasti akan membuatnya menunjukkan kekuatan penuhnya. Ketika mereka keluar dari Star Luo Coliseum, Tang Wulin menoleh untuk melihat Yuanen di sampingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata sambil tersenyum, kamu telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Yuanen Yehui terkekeh, ini salahmu karena memojokkanku. Jika saya tidak bekerja keras sekarang, saya tidak akan pernah bisa mengejar Anda. Pelindung dada baru selesai kemarin. Untungnya, itu selesai tepat pada waktunya. Secara kebetulan, orang itu juga ditekan olehku. Sebenarnya, saya paling tidak takut pada sistem ketangkasan. Saat dia berbicara, dia menatap Xie Xie yang ada di sampingnya sekilas. Xie Xie berkata tanpa daya, aku paling takut padamu. Bukankah itu cukup baik untukmu? Petik 2. Yuanen Yehui berkata dengan datar, kamu tidak perlu takut padaku.
Xie berkata dengan wajah malu-malu, Yuanen, aku bahkan bersedia menjadi budak untukmu. Mengapa Anda tidak menerima saya? Yuanen Yahui memberikan jawaban tanpa emosi, mari kita bicara setelah kamu berhasil mengalahkan saya. Orang yang lemah tidak memenuhi syarat untuk menjalin hubungan dengan saya. Xie sedikit tertegun, lalu dia diam, cahaya redup berdenyut di dalam hatinya.